Hai, di sini aku akan bahas tuntas tentang Gunung Semeru. Gunung merupakan dataran tinggi yang terbentuk karena adanya proses orogenesis. Ini merupakan sedimen yang terkumpul menjadi berubah bentuk karena mendapat gaya tekan dari tumbuhan lempeng tektonik. Namun berbeda dengan terbentuknya gunung berapi atau gunung aktif. Dilansir dari situs NASA, di dalam bumi terdapat lempeng yang terus bergerak. Kadang lempeng ini saling mendekat hingga menubruk satu sama lain. Tubrukan itu membuat sebagian kerak bumi tertarik ke dalam. Suhu dan tekanan yang tinggi perut bumi membuat kerak itu meleleh. Lelehan itu kemudian naik menjadi magma. Seiring waktu, tekanan tinggi di dalam bumi membuat magma keluar dari dalam bumi, dan magma akan naik ke hotspot. Hotspot adalah area bumi yang amat panas. Dan area ini membuat magma menjadi panas dan encer. Semakin encer magma, maka akan mudah untuk naik ke permukaan tanah. Magma yang keluar dari bumi dinamakan lava atau lahar. Itu adalah sedikit gambaran bagaimana terbentuknya yang aktif dan non-aktif. Yuk kita kembali ke inti. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah salah satu gunung aktif yang ada di Pulau Jawa. Dan gunung berapi ini berbentuk seperti kerucut. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan komen agar lebih semangat lagi untuk bikin konten. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya bernama Mahameru. Untuk tingginya 3.676 meter dari permukaan laut atau mdpl. Asal-usul dari nama Gunung Semeru adalah dari kata Meru yang artinya pusat jagat raya dan agung yang artinya besar. Semeru juga memiliki beberapa nama lain, yaitu Semerowe, Semeru, dan Smiru. Dengan nama dari puncaknya adalah Mahameru. Maha yang artinya satu dan tunggal, dan Meru yang artinya agung dan besar, yang artinya bisa jadi satu Maha Agung yang tunggal. Jadi di sini beda ya antara Gunung Semeru dan puncaknya yang bernama Mahameru. Kawah di puncak Gunung Semeru dinamakan Jonggring Saloko. Pada tahun 1913 sampai tahun 1946, kawah Jonggring Saloko memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 mdpl. Hingga pada akhir November 1973 di sebelah selatan, kubah ini mendobrak tepi menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan meliputi daerah Desa Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Jadi jika dibayangkan, mulut dari kawah Jonggring Saloko lebih tinggi ketimbang puncak Mahameru. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, yang berada di Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di kawasan ini ada 4 ranu, yaitu Ranu Pani, Ranu Kumbolo, Ranu Regulo, dan Ranu Darungan. Nah, baru tahu nama Ranu Darungan kan? Ranu Darungan masih masuk di dalam Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Salah satu keunikan dari danau ini adalah dikelilingi pohon rekisi. Konon Ranu Darungan adalah tempat bersejarah yang sudah digunakan sejak zaman Belanda.
terbukti dari adanya sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pelestarian anggrek langka. Suhu rata-rata di area Semeru berkisar antara 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius pada malam dan dini hari. Sedangkan pada siang hari berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Kadang-kadang terjadi hujan salju kecil pada saat perubahan iklim dari musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya. Suhu yang dingin di sepanjang rute perjalanan ini bukan semata-mata disebabkan oleh udara diam, namun juga didukung oleh kencangnya angin yang berhembus ke daerah ini menyebabkan udara semakin dingin. Di puncak Gunung Semeru atau puncak Mahameru, pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Saloko. Juga dilarang mendaki dari sisi sebelah selatan karena adanya gas beracun dan aliran lahar. Gas beracun ini bisa disebut dengan wedhus gembel. Suhu di puncak Mahameru berkisar 4-10 derajat Celcius. Pada puncak musim kemarau minus sampai 0 derajat Celcius dan dijumpai kristal-kristal es. Untuk cuaca sering berkabut pada siang hari, sore, dan malam. Angin bertiup kencang pada bulan Desember sampai Januari. Sering juga ada badai. Kembali ke geografi Semeru. Lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali memang cocok dengan lambang-lambang agama Hindu. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru. Gunung Meru dianggap sebagai rumah tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi, yaitu manusia, dan langit atau kayangan, yakni para dewa. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan juga makhluk halus. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercaya sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali. Hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari dewa Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji itu, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren yang berada di Bukit Widodaren, sebelah Kawah Bromo untuk mendapat tirta. Tirta berasal dari kata Sanskerta yang artinya kesucian atau setitik air suci atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana penting untuk pensucian jiwa. Jika dilihat, desa terdekat dari puncak Mahameru adalah desa Ampel Gading yang berada di sisi barat daya Gunung Kerucut tersebut. Jika dilihat ke arah selatan sampai timur, banyak sekali pemukiman warga. Sebenarnya dengan jarak itu, jika ada aktivitas dari Jonggring Saloko, maka tidak menutup kemungkinan area tersebut akan terkena abu vulkanik. Lanjut ke sejarah dan cerita rakyat. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran yang berasal dari kitab Jawa kuno berbahasa Kawi yang berasal dari masa Majapahit di abad ke-15. Pada dahulu kala Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular yang panjang dan membelit tubuhnya pada gunung dan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa.
Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan Gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindah ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang disebut dengan Gunung Penanggungan. Dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa atau Dewa Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawawut sehingga pulau tersebut dinamakan Pulau Jawa. Jika ingin tahu tentang kitab Tantu Pagelaran, ini adalah sebuah teks prosa yang menceritakan tentang kisah penciptaan manusia di Pulau Jawa dan segala aturan yang harus ditaati manusia. So, meskipun ini sudah di luar nalar, percaya atau tidak, bisa dikembalikan ke pribadi masing-masing. Lanjut ke pendaki pertama. Menurut sejarah, Gunung Semeru pertama kali didaki manusia pada 1938. Ternyata pendaki tersebut tak dilakukan oleh masyarakat sekitar, melainkan orang Eropa yang datang ke Indonesia. Orang Eropa pertama yang mendaki gunung ini adalah Clyde Neate dan Winnie Brigitta di tahun 1838, seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda. Mereka menempuh jalur dari sebelah barat daya melalui Widodaren, selanjutnya Junghun tahun 1945, seorang ahli botani berkebangsaan Belanda. Mendaki dari utara lewat Gunung Ayek-Ayek, Gunung Inder-Inder, dan Gunung Kepolo. Pada tahun 1911, Van Gogh dan Heim melalui lereng utara, dan setelah 1945, umumnya pendakian dilakukan lewat lereng utara melalui Ranupani dan Ranukumbolo hingga saat ini. Masuk ke mitos dan misteri. Blank 75. Ini merupakan kawasan yang terlarang bagi para pendaki karena kawasan ini sulit dijangkau oleh para relawan. Sebenarnya dari atas sudah jelas ada dua cabang, lurus atau ke tikungan kanan. Kalau lurus terlihat curam. Ke kanan jalannya tidak terlalu curam. Tapi nantinya saat kalian sedang melakukan briefing di pagi hari sebelum keberangkatan, pasti dihimbau oleh para relawan untuk tetap lurus atau ke sebelah kiri di waktu percabangan sebelum Cemara Tunggal. Jadi usahakan tetap fokus untuk melakukan perjalanan waktu kembali pulang, karena kebanyakan pendaki terlalu capek dan akhirnya lupa bahwa jalurnya itu lurus. Ranukumbolo. Di sini siapa yang nggak tahu Ranukumbolo? Mungkin pada umumnya orang sudah tahu ya. Air Ranukumbolo merupakan salah satu dari 7 sumber air suci bagi umat Hindu dan Buddha. Biasanya dipakai untuk upacara tertentu. Jadi jangan heran jika penduduk sekitar melarang kita minum, cuci muka, sikat gigi langsung di area Ranu atau danau tersebut. Usahakan berjarak minimal 5 meter dari titik pengambilan air agar terfilter kembali dan masuk ke dalam danau. Jadi usahakan tetap bisa menghargai umat yang berbeda agama dengan kita. Dan juga konon ada beberapa cerita kalau di Ranukumbolo ada sosok dewi dan ikan yang berada di Ranu adalah para dayang-dayangnya. Jadi sudah tahu kan kenapa kita tidak boleh memancing di kawasan Ranukumbolo tersebut. Ada lagi beberapa pohon di kawasan selatan mendirikan tenda. Jika ada pohon yang dibalut dengan kain berwarna kuning dan kotak-kotak putih hitam, itu adalah pohon yang disebut-sebut ada penunggunya. Penduduk sekitar juga biasa menaruh sesajen di bawah pohon tersebut. Jadi jangan sampai kita buang air sembarangan ya. Karena akhir-akhir ini kawasan Gunung Semeru sudah kembali ramai, meskipun pendaftaran secara online. Dampaknya sangat besar karena banyak ranjau darat dan sampah di bukit sisi selatan. Lanjut ke Tanjakan Cinta.
Tanjakan Cinta merupakan jalan setapak menuju bukit dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Letaknya tepat setelah Ranu Kumbolo menuju Rorombo. Tanjakan ini bernama Tanjakan Cinta karena adanya legenda tragis pendaki perempuan. Konon ada sepasang kekasih yang sudah bertunangan mendaki Gunung Semeru bersama. Sang pria berjalan di depan, namun karena terlalu bersemangat, sang pria mendaki hingga ke puncak bukit tersebut tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Padahal si wanita sudah letih dan capek. Karena tidak dihiraukan, akhirnya meninggal dunia. Dan mitosnya siapapun yang ditanjakan cinta dengan menyebut nama lawan jenis di dalam hati tanpa menoleh ke belakang, maka hubungannya akan langgeng. Namun jika menoleh ke belakang dengan sengaja atau tidak, maka akan gagal atau bisa jadi hubungannya akan kandas. Tapi ini hanya mitos, jadi boleh percaya atau tidak tergantung dari pribadi masing-masing. Lanjut ke Arcopodo. Arco ataupun Reco yang bisa dibilang adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Dan podo yang artinya sama, jadi artinya patung yang sama. Ini bisa dibilang seperti Dwarapala, yakni patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha, berbentuk manusia atau monster. Biasanya Dwarapala diletakkan di luar candi, kuil, atau bangunan lain yang untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Dwarapala biasanya digambarkan seperti makhluk yang menyeramkan. Kembali ke Arcopodo. Arcopodo hanya bisa dilihat oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan lebih, yang konon ukurannya mulai dari sebesar anak kecil, sekitar berumur 5 tahun, ada yang melihat setinggi ukuran orang dewasa pada umumnya, dan ada yang melihat sosok yang tinggi besar seperti raksasa. Namun semua itu berubah pada tahun 1984. Dua arca batu itu berdiri berdampingan dalam senyap hutan di ketinggian 3.002 meter di atas permukaan laut. Keduanya menghadap ke utara sehingga pandangan mata setiap orang yang menatapnya akan mengarah ke Mahameru. Inilah Arcopodo, arca pemujaan tertinggi di Pulau Jawa yang pernah dikabarkan hilang. Lanjut, estimasi perjalanan. Tentunya ini waktu yang standar ya. Kalaupun personil bertambah di dalam satu kelompok, dipastikan bisa molor karena fisik orang berbeda-beda. Dan untuk HTM atau harga tiket masuk, nah lanjut bagaimana mendaftar secara online. Di sini masih belum dibuka ya untuk umum karena TNBTS sedang ditutup karena suku Tengger sedang melakukan ritual yatnya Pasodo, yaitu ritual bagi umat agama mereka sendiri. Untuk link pendaftaran saya taruh di deskripsi bawah ya. Nah, sudah jelaskan apa-apa saja yang perlu di-prepare untuk ke pendakian ke Gunung Semeru. Sebenarnya untuk ngomongin gunung nggak bakalan ada habisnya. Ini mungkin yang kita bahas hanya setengah atau mungkin hanya seperempatnya saja. So, ambil sisi positifnya, tetap ikuti peraturan yang sudah dijelaskan oleh tim yang berada di pos perizinan. Kalau bisa sih ngobrol sama penduduk sekitar ya, biar nambah wawasan dan nambah seduluran. Oke, terima kasih mau nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar semangat bikin konten lagi. See you next time. Selamat berpetualang. Salam petualang.